saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Dan baru hari ini. Mudah-mudahan ini niatnya adalah memberikan informasi yang benar apa yang terjadi. Sahabat, jika malam ini ada harapan Anda yang belum terpenuhi, ada seseorang yang Anda rindukan belum kembali, insya Allah saya berdoa semua itu akan terwujud. Seperti halnya edisi spesial malam ini, 6 bulan kami menanti tamu istimewa ini, dan sekarang sudah bersama di studio Banten Podcast Bapak Dr. Al-Mukhtabar, Sekda Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Jadi sehat, baik-baik. 6 bulan ini Pak, Banten gonjang-ganjing. Masyarakat dipenuhi dengan isu Pak Sekda katanya mengundurkan diri. Kemudian pindah, kemudian ngilang, kemudian entah ada di mana. Kalau bahasa anak muda nih Pak, sebenarnya Bapak ada di mana, sedang apa dan bersama siapa Pak? Jadi apa yang Bapak bisa jelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan itu Pak? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa rekan-rekan di sini dan tentu seluruh masyarakat Banten pada umumnya yang tadi telah disampaikan, dan hal itu ada kaitannya dengan saya secara pribadi dalam kapasitas jabatan sebagai sekretaris daerah. Sekali lagi saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati memohon maaf kepada masyarakat Banten atas semua itu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan tadi, sebenarnya pertanyaannya berat-berat banget itu. Berjenjang luar biasa. Tapi yang ingin jujur saya katakan yang pertama bahwa saya tidak pernah mengundurkan diri sebagai Sekda Provinsi Banten. Sebentar Pak, saya garis bawahi dulu. Tidak pernah mengundurkan diri. Ya. Kemudian? Nah, dalam rangka itu tentu pertanyaannya saya harus menjelaskan dulu konteks terminologi mengundurkan diri. Mengapa saya katakan saya tidak akan pernah melakukan itu? Atau saya tidak akan pernah mengundurkan diri? Karena saya menjunjung tinggi SK Bapak Presiden yang sampai saat ini masih definitif saya sebagai sekretaris daerah. Saya akan menjunjung tinggi SK itu. Dan tentu bagi aparatur sipil negara, terminologi mengundurkan diri adalah sesuatu yang tidak boleh. Maka sesuai peraturan perundangan, bagi JPT Madya yang mengundurkan diri, ruangnya adalah harus beralasan karena masuk partai politik umpamanya, lalu atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan itu semua tidak ada pada saya gitu, dan saya tidak lakukan itu. Maka saya katakan yang paling penting saya luruskan adalah bahwa saya tidak mengundurkan diri. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan saya mengundurkan diri, ya itu tidak benar gitu. Oke. Nah, lalu berikutnya, atas itu ya tentu sangat sulit untuk saya sampaikan secara detail di kesempatan ini, bahwa dalam rangka dedikasi saya dan penghormatan saya kepada pimpinan, maka pada situasi itu di bulan Agustus tanggal 22 tepatnya, saya mengajukan permohonan untuk pindah
atau kembali ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, terminologi pindah itu berbeda sekali dengan terminologi mengundurkan diri. Karena dengan pindah, sampai proses itu selesai, saya masih harus berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai sekretaris daerah. Dan jalan dedikasi saya pada bangsa dan negara di Provinsi Banten masih terbuka luas untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab saya. Nah, oleh karenanya, atas semua keadaan itu, bagian dari dedikasi saya dan penghormatan kepada pimpinan, saya mengajukan permohonan untuk pindah atau kembali ke Kemdagri. Sebentar Pak, ini agak confused nih, sahabat. Mengundurkan diri tidak, tapi kemudian mengajukan pindah. Apa yang membuat Bapak nggak betah pengen pindah, Pak? Tadi kan saya sudah bilang bahwa ada satu hal yang mungkin belum bisa saya saatnya sampaikan secara detail di kesempatan ini. Tapi Bapak setuju ya, ada yang membuat Bapak nggak betah ya? Ya paling tidak kan pertanyaan besarnya itu mengapa seseorang sampai berkesimpulan seperti itu gitu. Bapak terlalu lurus atau terlalu belok, Pak? Ya, cita-cita saya dan niat saya pada waktu mendaftarkan diri untuk open bidding Sekda Provinsi Banten, saya ingin mendedikasikan diri dengan reform sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nah, agenda reform itu banyak hal yang menuntut agar kita mengambil langkah-langkah itu dengan ya tentu penuh resiko dan penuh konsekuensi. Itu biasa gitu. Dan buat saya tidak masalah gitu. Karena saya selalu menjalankan pada basis itu. Namun demikian, saya kan manusia biasa juga. Bukan sebagai malaikat. Mungkin saja ada kurang dan lebihnya gitu. Dan itu saya selalu, dan itu prinsip hidup saya, untuk menyesuaikan diri. Dan kan sering juga dengan media, saya terbuka, kalau memang itu hal yang harus diperbaiki, kita perbaiki. Kalau ada hal yang salah, kita harus minta maaf, kita minta maaf. Buat saya, tidak tabu untuk meminta maaf, biasa gitu. Karena kita manusia biasa. Oke. Nah, sehingga ruang itulah yang akan kita pergunakan untuk selalu berupaya untuk memperbaiki diri. Sehingga kolaborasi bersama dalam rangka sama-sama ingin saling menuju kebaikan, ya itulah kemaslahatan gitu. Nah, Gitu. apa yang terjadi selanjutnya ketika Bapak mengajukan surat pindah? Nah, yang jadi kontekstual adalah begitu pengajuan itu langsung ditunjuk PLT, pelaksana tugas. Bapak Sekretaris mengajukan pindah dulu atau duluan PLT? Kalau ngelihat dari konteks surat, itu paralel kayaknya ya. Nah, kalau ngajukan tadi mestinya nunggu dulu sampai ada definitif dari proses pengajuan pindah itu. Baru boleh ada PLT. Baru boleh ada PLT. Harus selesai dulu itu gitu. Apapun hasilnya. Jaraknya berapa jam setelah Bapak mengajukan surat pindah kemudian ada PLT? Ada Ya satu mungkin kali hitungan hari, saya tidak tahu persis itu karena arenanya adalah arena yang terkait otoritas ya. Tapi yang berkembang di publik itu ya hitungan beberapa waktu lah gitu ya. Dekat sekali waktunya gitu. Dan saya dalam kerangka itu tentu dengan telah ditunjuk PLT tidak memungkinkan bagi saya untuk melaksanakan tugas sebagai sekretaris daerah. artinya Bapak didepak secara kasar. Saya tidak menterminologikan itu ya, tapi bahwa faktanya telah ada pelaksana tugas meskipun saya masih definitif, dan atas itu saya menjadi tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugas sebagai sekretaris daerah. Oleh karena itu Bapak mengambil cuti. Ya, nah dari itu bagian dari proses itu karena memang dalam ya waktu itu 2 tahun 3 bulan saya di Provinsi Banten dan saya tidak pernah ngambil cuti. Maka bagian dari proses itu saya mengajukan cuti tahunan. Dan tentu kalau cuti kan ada batas waktu. Kalau menggunakan terminologi cuti, maka setelah selesai cuti kan saya harus kembali lagi.
Nah, tetapi bahwa PLT Sekda berlanjut sampai hari ini loh. Nah, sehingga berarti bukan terminologi cuti untuk menunjuk PLT. Terminologinya adalah memang terminologi untuk PLT Sekda gitu. Bapak merasa terzolimi? Itu bagian dari satu keadaan, mungkin sebagai manusia biasa punya rasa itu gitu ya. Tapi saya memandang ini sebagai satu hal yang bersifat kedinasan, maka semua akan ada terminologi peraturan perundangan yang akan menyelesaikannya. Bapak melihat ada yang salah dalam diri Bapak sehingga terjadi politisasi seperti itu? Tadi ya, sebagai manusia biasa, mungkin ada saja mungkin sesuatu yang kurang pas atau masih harus diperbaiki. Tapi ruang itu buat saya adalah ruang yang selalu menjadi pembelajaran saya, dan saya selalu akan segera berubah menyikapi sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Tapi koridornya adalah peraturan perundangan. Tersampaikan Pak evaluasinya sesuai peraturan perundangan? Maksudnya? Ketika Bapak kemudian dipaksa keluar, ketika Bapak menduduki sebagai sekda yang memiliki SK Presiden, tiba-tiba tidak bisa kembali karena dipaksakan ada PLT. Artinya apakah ada evaluasi formal prosedural yang sesuai peraturan perundang-undangan bahwa Bapak layak diganti? Saya melihat dari terminologi output ya. Terminologi output, bila seseorang pegawai negeri sipil menggunakan paling tidak indikator peraturan perundangan PP 94 2021 ya tentang disiplin, bahwa hal-hal yang terkait dengan itu harus hal yang berdampak kepada negara dan bangsa atau kepada institusi. Saya ngerasa apa yang saya lakukan dalam rangka itu justru saya ingin melakukan reform gitu. Saya sangat patuh apa yang menjadi perintah Bapak Presiden, umpamanya tentang harus hemat struktur kayak fungsi dalam suatu desain organisasi. Artinya kalau boleh saya simpulkan, karena Bapak ingin tegak lurus pada aturan, melakukan sebuah reform, maka Bapak didepak. Ya mungkin apa yang Bapak simpulkan adalah satu pendapat para akademisi melihat itu secara jernih gitu. Sehingga makanya itu semua banyak sekali yang saya serahkan kepada publik untuk menilai. Dan ingin saya catatkan, dan itu tadi yang saya sudah minta maaf kepada publik, bahwa dalam 6 bulan ini saya baru kali ini mengeluarkan statement dalam rangka terkait dengan sekda ini. Mengapa? Itu adalah bagian dari, kembali lagi, bentuk dedikasi saya dan penghormatan saya kepada pimpinan. Saya tidak mau berhadapan dengan pimpinan gitu. Dan itu etika birokrasi yang saya junjung. Luar biasa Bapak begitu sabar. Ya, saya menjalankan itu dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya sehat walafiat. Saya tidak punya masalah gitu ya. Lalu masih bisa aktif. Tapi tetap semangat kan Pak? Oh ya, harus semangat terus. itu harus kita terus upayakan untuk bisa semangat. Nah Pak, isu yang beredar juga, katanya Bapak diboikot, nggak boleh absen, kemudian dipindahkan jadi staf. Benar Pak? Ya, pertama bahwa dalam satu episode yang nanti waktunya bisa kita lihat, pernah saya kesulitan untuk absen yang pada bentuk presensi online. Tapi Bapak nggak lupa kan tempat absen di mana? Oh ya, saya absen di depan ruang saya sendiri, di depan ruang sekda itu. Dan pada waktu tidak bisa presensi online, saya melakukan absen dengan fingerprint dan manual. Itu bagian dari mengukur disiplin pegawainya gitu. Artinya itu terjadi Pak ya? Oh iya, saya melakukan itu. Nah Pak, kok bisa
dalam disiplin ASN yang begitu ketat, mohon izin bawahan-bawahan Bapak bisa melakukan itu? Ya, saya pikir dalam tingkatan tertentu dan situasi tertentu, mungkin buat beliau-beliau itu adalah satu pilihan ya yang harus dilakukan gitu. Dan buat saya tidak ada masalah. Saya pada koridor yang kembali lagi sesuai aturan tadi, sesuai peraturan perundangan, dan saya pegang betul itu. Nah, sehingga saya tidak merasa juga ada perbuatan-perbuatan secara personality kepada saya. Saya secara pribadi tidak ada masalah gitu. Dan semua itu kalau ada yang terjadi dalam koridor dinas, kan ada aturan yang akan menyelesaikannya. Baik bagaimana itu diproses, direncanakan, dilaksanakan, dan ditanggungjawab gitu. Terus kabarnya hari ini Bapak ke PT UN. Ya, jadi Apa yang Bapak ingin buktikan di PT UN? ya, jadi kembali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pimpinan, bahwa hari ini saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk melihat satu keputusan pimpinan, dalam hal ini keputusan Bapak Gubernur, terkait dengan pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah. Nah, judul dari SK tersebut itu bertentangan dengan yang mendasarinya. Kalau saya lihat di sana bahwa yang mendasari itu adalah PP 94 tahun 2021, di mana disebutkan seseorang yang aparatur sipil negara tentu yang diperiksa disiplin dengan kemungkinan diduga pelanggaran disiplin berat, maka dapat diberhentikan dari tugas jabatannya. Tugasnya saja gitu, sebagai proses atau sebagai jalan proses pemeriksaan. Dari tugasnya, bukan dari jabatannya. Beda sekali terminologi jabatan dengan tugas. Dengan tugas jabatannya, berbeda sekali terminologi itu. Nah, kalau dibebaskan sementara dari jabatannya, itu sama dengan pemberhentian sementara dari jabatannya. Dan itu bukan kewenangan gubernur. Karena sesuai dengan PP 11 2017, Junto PP 17 2020, bahwa JPT Madya atau sebutan lengkapnya JPT Utama, JPT Madya, dan fungsional keahlian utama itu otoritas dalam rangka pemberhentiannya, pemindahannya, pengangkatannya adalah otoritas Bapak Presiden. Oke. Dan itu tidak didelegasikan. Nah, kalau terminologinya pemberhentian sementara atau yang disebut dengan pembebasan sementara dari jabatan sekda, maka itu setara dengan pemberhentian sementara, dan itu bukan otoritas gubernur. Nah, sehingga saya ingin menguji itu ke Tata Usaha Negara sebagai hak konstitusional ya. Dan tadi saya sudah berkali-kali menyampaikan permohonan maaf saya kepada pimpinan, kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur gitu. Kalau itu bukan otoritas gubernur, tapi kemudian dikeluarkan oleh gubernur, Pak Gub ini bisa dikatakan memaksakan. Ya, kalau dari terminologi itu tidak sesuai peraturan perundangan gitu. Jadi lebih kepada tidak sesuai peraturan perundangan. Dasar surat itu apa Pak? Apa pemeriksaan sebelumnya yang juga beredar di masyarakat? Oh, Di mana Bapak pernah diperiksa dalam sidang indisipliner? itu rangkaian itu. Rangkaian, masih Rangkaiannya, rangkaian itu. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam sidang itu Pak? Apa yang ditanyakan Pak? Ya, mungkin ya dalam detail soal itu bagian dari hal yang belum dapat saya sampaikan secara detail juga di kesempatan ini. Karena dia merupakan materi pemeriksaan kan. Nah, sehingga nanti kita lihatlah
yang punya kompetensi melakukan itu kan Peradilan Tata Usaha Negara kan. Nah, mungkin nanti kita coba lihat di sana gitu. Nah, dalam rangkaian itu Pak, juga beredar katanya Bapak dipaksa untuk mengundurkan diri, benar nggak Pak? Ya, jadi kan terminologi mundurkan diri kan saya sudah bilang tadi bahwa saya tidak akan mau. Iya, artinya sempat ada paksaan Bapak tolong tanda tangani surat pengunduran diri. Ya, bentuk dalam rangka bahwa saya masih tetap pada koridor mengundurkan diri beberapa kali gitu. Dan Bapak menolak itu. Dan saya menolak. Jadi saya konsisten bukan ya. Jadi saya konsisten dengan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri. Dan beberapa kali terjadi agar Bapak mau menandatangani surat pengunduran diri. Ya. Dan itu Bapak tolak. Saya tolak. Tidak mau saya mengundurkan diri. Kemudian Pak, tanggal 24 ini kan berakhir PLT Pak. Ya, kalau kita konsisten dengan peraturan perundangan, terlepas dari PLT itu sendiri pro kontra gitu ya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi bahwa tidak akan ada kekosongan jabatan sekda. Artinya Bapak akan masuk di tanggal 25. Karena saya pemegang surat keputusan Presiden sampai hari ini. Bahwa Sekda Definitif Provinsi Banten adalah saya. Nah, itu punya konsekuensi hukum. Ya. Dan yang tentu paling ujung adalah tidak boleh ada kekosongan. Oke, berarti Bapak siap berkantor kembali, kemudian menjabat Sekda kembali, menjalankan fungsi dan peran tanggung jawabnya kembali. Ya, makanya itu nanti kita lihat sesuai koridor dan peraturan perundangan. Maka terminologinya selalu kita akan kembalikan kepada peraturan perundangan. Dan bagian dari tanggung jawab saya adalah menegakkan peraturan perundangan itu. Artinya Bapak siap menegakkan aturan. Siap menegakkan peraturan perundangan. Walaupun ya, apapun resikonya gitu ya. Mengambil resiko. Ya, harus beresiko. Hidup penuh resiko dan hidup pilihan. Ya. Gitu. Oleh karenanya yang penting bahwa koridor itu yang kita pegang, aturan. Nah, kalau aturannya mengatur seperti itu ya kita harus jalankan. Saya pikir itu. Pak, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas polemik 6 bulan ini, Pak? Ya, kalau kita lihat ya tentu nanti kembali lagi ya. Kita tidak bisa beropini tentang itu, tetapi bahwa semua akan terlihat dalam kerangka dibedah atau dianalisis berdasarkan peraturan perundangan tadi. Dan insya Allah waktu akan membuktikan itu. Koridornya adalah kembali lagi kepada peraturan perundangan. Oke. Sehingga dengan peraturan perundangan itu semua akan terang benderang kok. Iya. Dan saya yakin bahwa kebenaran itu ada, keadilan itu ada, dan kita ingin Indonesia akan terus semakin baik. Iya. Dan satu di antara penjurunya itu adalah melalui Provinsi Banten. Iya. Itu saya pikir komitmen kita bersama rakyat kan. Iya. Saya pikir itu ya. Kemudian Pak, Ya. ini kalau Bapak melihat dari jurisprudensi yang ada, ini baru di Banten atau pernah terjadi? Ya kalau ngelihat dari konteksnya, yang konteks seperti ini, ya kita di Banten gitu. Baru di Banten. Kalau ngelihat dari konteksnya ya, jadi per kasuistik lah antar daerah gitulah. Baru terjadi di Banten. Di Banten terjadi hal yang seperti ini gitu. Dan belum pernah terjadi di provinsi manapun. Ya mungkin bisa kita lihat bersama lah bagaimana case di provinsi-provinsi lain atau. Bapak marah dengan kondisi ini? Kapasitas bukan pada konteks marah atau tidak marah ya, tapi konteksnya adalah bahwa kita kembali tadi, kita itu berjalan sesuai dengan aturan yang akan memandu kita. Ini bukan soal selera dan bukan soal emosional tertentu, tapi ini adalah soal melaksanakan peraturan perundangan. Melaksanakan peraturan perundangan itu adalah sesuatu yang terukur, jelas,
dan tentu dapat dibuktikan. Itulah prinsip mengapa harus diatur berdasarkan peraturan perundangan. Pak, jadi koridornya itu. Closing statement. Apa yang Bapak bisa sampaikan ke masyarakat atas situasi dan kondisi polemik sekda yang sudah 6 bulan ini, dan bagaimana masyarakat bisa mengambil pelajaran dari hal ini? Ya, tentu kembali lagi saya di season akhir ini mengawali dengan tentu juga menutup bahwa saya bagaimanapun sebagai manusia biasa, saya menghaturkan permohonan maaf atas semua keadaan ini, dan tentu saya akan berusaha bila pada waktunya untuk dalam tugas-tugas itu yang kita akan melaksanakan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Dan saya menjunjung tinggi apa yang tentu menjadi kewajiban saya untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan segala segmentasinya, sesuai dengan otoritas yang dipunyai, sesuai dengan kapasitas yang ada, sesuai dengan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban itu, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, insya Allah kita akan bisa penuhi dengan tentu pada keterbatasan, kekurangan, dan kita tidak ada yang sempurna gitu. Nah, oleh karenanya kita harus terus-menerus berbenah, dan saya senang di kesempatan ini tentu terima kasih kepada host bahwa kita bisa berkomunikasi seperti ini. Mudah-mudahan ini bagian dari pencerahan dan pembelajaran juga kepada publik, sehingga publik bisa mendapat informasi yang utuh. Ya, betul. Apa yang sebenarnya terjadi. Paling tidak sessionnya itu adalah memberikan informasi yang utuh, yang mungkin selama ini itu timpang gitu ya, atau hanya dari satu sisi gitu. Tapi tadi bukan berarti saya tidak care kepada keterbukaan informasi atau apa, bukan. Lebih kepada semata-mata bagian dari saya hormat kepada pimpinan. Dalam hal ini kepada Bapak Gubernur yang saya hormati dan Bapak Wakil Gubernur. Saya tidak ingin memberi bagian dari polemik gitu. Sehingga harus saya tidak mengeluarkan apapun selama 6 bulan paling tidak. Ya. Dan media bisa melihat dan mencatat, bisa di tracking. Saya tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Dan baru hari ini. Mudah-mudahan ini niatnya adalah memberikan informasi yang benar apa yang terjadi, karena saya banyak diingatkan oleh publik untuk saya harus menyampaikan. Secara parsial per individu saya sering diskusikan gitu. Cuman dalam kerangka yang formal dengan cakupan akses yang media di sini cukup luas baru kali ini gitu. Dan saya kembali lagi selalu harus mengatakan saya mohon maaf. Dan termasuk pada kesempatan ini kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, masih ada hal yang perlu ditambahkan lagi, saya tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi siapapun gitu. Saya hanya menjelaskan fakta yang sebenarnya yang terjadi, yang saya adalah sumber informasi utama itu. Ya. Mudah-mudahan ini bagian dari penjelasan itu. Saya pikir itu, Kang Ihsan ya. Sahabat, banyak informasi yang kita dengar dan saksikan langsung dari Pak Sekda yang selama ini berdiam diri. Dan pesan terakhir dari bincang-bincang ini, mari pindah barisan ke barisan yang tegak lurus pada aturan dan perundang-undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih, Pak. Ya, sehat selalu ya.